Halo semuanya, welcome to podcast terkeren Sahabat 21. Apalagi kalau bukan podcast Human Management FWNJ episode 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang banget ya rasanya aku sama partner aku bisa ngisi M-Podcast episode 3 kali ini. Tapi sebelum kita mulai, enaknya kita kenalan dulu gak sih, Hal? Iya benar nih Naura. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Naura Yasmin Zahaini sebagai Staff Research and Development 2024. Dan partner aku, Halo semuanya, kenalin aku Haura Tekansa sebagai Staff Research and Development 2024. oke, kan kita udah kenalan nih. Aku izin spill tipis-tipis nih, Hal. Kita hari ini mau ngapain sih? Jadi teman-teman, di episode kali ini kita akan ngupas tuntas tentang program MSIB. Wah, keren banget tuh. Oke, karena narasumber kita juga keren banget nih kali ini karena beliau bisa menyempatkan hadir di sela kesibukannya. Kita langsung aja nggak sih nih, Hal? Oke, langsung aja ya guys. Kita sambut narasumber kita kali ini, Kak Ilham Dwi Pamungkas. Halo Kak Ilham. Halo Kak Ilham. Halo teman-teman. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kalian berdua gimana? Alhamdulillah baik. Aku juga alhamdulillah baik. Gimana emang semester 2? Aman? Alhamdulillah aman aman banget sih nih kayaknya Kak. nih. Gue udah gak pernah aku UNJ soalnya UNJ jadi bagus banget tuh gedung itu tuh. Tahu gak sih itu tuh nanti jadi gedung FE. FE. Oh oke. Gimana? FE sama FT? Apa FE doang? FE sama FBS sih. Iya. Oh Kamu- BS. Oke. Gimana nih, kamu agak sedikit nyesel gak nih? Kayak kecepatan nih masuk ke WJ-nya karena Gak WJ bisa ada nikmatin gedung guys. baru. Iya sih. Soalnya kan pasti fasilitas komputer. Iya Ya. benar, Wah. karena bagus banget guys. Ayo masuk WJ. Iya, kayak semester depan udah bisa dipakai sih Kak. Iya, masih bisdik ya. Manajemen ya. Oke, kita balik lagi nih. Kak Ilham, kabarnya baik berarti ya? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Ilham gimana nih perasaannya pas Kak Ilham tahu, wah ternyata Kak Ilham jadi narasumber di episode 3 kali ini? Oke, pasti seneng banget, seneng dan kabar gembira kita bisa reuni. Reuni apa tuh? Reuni apa Reuni. tuh? Jadi kita bertiga nih dulu satu kepanitiaan Iya. dan Benar, namanya guys. Bestie Event. Wede. Itu Bestie. salah satu kepanitiaan yang paling seru gak sih divisinya? Itu kalau boleh spill ya Kak. Itu tuh first time Haura jadi kepanitiaan. Sama, aku juga Iya. first time Iya. jadi kepanitiaan Benar. dan aku nggak ngerasa ada pressure dari kakak kelas. Dan itu first time gue jadi core event. Wih, keren banget guys. Seru ya, seru ya. Seru sumpah. Aku punya pengalaman yang benar-benar bisa dibagiin tapi versi positifnya karena Iya, versi kita benar-benar senengnya. dirangkul banget ya waktu itu Banget. ya. Iya kan kita bestie bro. Wih, balik lagi ya bestie lagi Bestie, guys. bro. Oke. Oke, kan kita mau bahas tentang MSIB ya, karena Kakak kan sebagai penerima MSIB nih. Nah, jadi boleh nggak sih Kak jelasin dikit gitu, apa sih program MSIB itu? Gitu? Spill Kak, spill. Oke, mungkin kasih tahu dulu kali ya. Aku MSIB di mana? Nah, aku ini di MSIB di Detikkom atau kalau nama PT-nya tuh Trans Digital Media. Dia ini Detikkom ini di bawah naungan dari CT Corp. CT Corp itu naungi 3 bagian. Jadi ada finance, tentang keuangan kayak Bank Mega, Alobank dan lain-lain. Terus juga ada yang media kayak Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC, Detikkom. Terus sama yang retail tuh kayak Transmart. Nah kalau aku sendiri terkait MSIB, sorry tadi apa? Jelasin apa sih MSIB Oke. itu gitu, biar teman-teman tahu. Nah, MSIB sendiri itu adalah magang dan studi independen bersertifikat. Jadi ada 2 program, jangan sampai salah. MSIB itu magang doang tahu? Enggak, tapi MSIB itu ada 2, ada magang dan studi independen bersertifikat. Nah, MSIB ini sama-sama program dari Kementerian Kemendikbudristek, yaitu program Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdekanya ini nggak cuman MSIB doang, tapi masih ada lagi yang lain kayak ISMA. Yang ISMA tuh yang studi ke luar negeri. Itu yang rame banget kemarin Iya, ya, yang kayak dia wah itu, dapet ISMA. Aku bisa kuliah di Amerika. Wih. Kayak gitu tuh ISMA tuh. Nah, terus juga ada PMM yang PMM ini bedanya sama ISMA, PMM ini buat Indo. Kita pertukaran belajar sama Indo. Oh, berarti Antar antar univ di universitas gitu. Indonesia. Iya, tapi catatannya di luar pulau dari domisili masing-masing. Oh, Oke. Jadi kalian di Jawa, kalian nggak boleh kuliah di Di Jawa. Jawa. Nggak boleh tuh UGM, UI nggak boleh. Oh, iya? Iya, Sumatera harus misalnya. harus ke Sumatera, harus ke Kalimantan, harus ke Sulawesi. Jadi harus di luar Waduh. pulau. agaknya rencana saya terpatahkan guys. Tapi nggak apa-apa, coba aja seru. Dia tahu. Kan di luar ini ada Masih kayak banyak. Bali bisa Iya. sekaligus refreshing gitu Wih, ya. sekalian liburan kalau di Bali
kali ya. Terus kalau Universitas temen gue budaya. tuh rata-rata tahun lalu pengen nyoba UNRAM, Universitas Mataram. Wah, Wih. itu bener-bener deket laut. Iya benar. Ya, Itu pantai terus berarti iya. ya? Tapi ya tahu kan kalau deket pantai kan pasti panas. Betul. Terus juga selain tadi PMM sama ISMA tuh ada WMK, Wirausaha Merdeka. Ya mungkin kalian tahu lah buat orang-orang yang passionnya ke wirausaha. Terus juga sama yang terakhir tuh ini program buat pendidikan sih sebenarnya, kampus mengajar. Nah kalau di FS sendiri tuh ya yang pendidikan bisnis, pendidikan itu. Nah itu kampus iya, mengajar. iya. Mereka tuh wajib setahun buat ikut gitu, mengajar. Bedanya itu ya, kalau pendidikan dia ngajar ke anak-anak gitu ya. Iya. Oke Kak Ilham, aku pengen nanya kayak tadi kan MSIB ya, kamu kayak ngejelasin MSIB itu ada 2. Nah aku pengen nanya kayak apa sih bedanya sih MSIB ini dengan kayak program-program magang lainnya gitu? Apa yang menjadi pembeda antara program magang MSIB ini dengan program magang yang lain? Intinya pada dasarnya sama ya, sama-sama buat cari ilmu. Cuma Iya sih. bedanya ya kalau magang MSIB kan diatur sama pemerintah, diawasi lah, bukan diatur, diawasi pemerintah. Dan kalau mandiri ya cuman dari PT-nya, penyedia PT-nya dia mau nyediain magang atau enggak. Dan kalau di MSIB kita juga dapat BBH, mungkin juga di yang mandiri juga dapat, cuman nggak sebesar yang di kampus Merdeka, atau malah mungkin lebih besar gitu kan. Nah ketiga itu kita tuh bisa konversi 20 SKS. Wah, gila, 20 ini SKS. berarti dikonversi. Iya, kayak gue nggak belajar Wow. dong. Ini gue nggak belajar loh di UNJ. Ada banyak banget yang mau ikut magang MSIB guys. Iya, Pak. MSIB tuh wajib banget. Kalian harus coba MSIB karena kapan lagi kan kita nyoba apply di perusahaan ternama multinasional ataupun startup. Impian Iya, kita gitu. Itu bisa apply di situ dan kita bisa ngerasain vibes-nya gimana kerja di lingkup startup atau multinasional, dan ada kemungkinan di extend. Wih, Wah. tapi kamu bisa kayak ngerasain gak sih Kak, kalau misalnya kerja di, maksudnya kerja lapangan langsung kayak mengimplementasikan teori yang udah kamu kerjain di kuliah, itu rasanya kayak beda atau justru kayak kamu punya apa gitu, apa yang bisa diceritain tentang implementasian itu? Tentu beda ya. Biasanya kalau kita tuh implementasinya apa sih, ke ini project kan? Iya. Kalau matkul Iya, project, ya just project doang, nggak Iya ada sih. validasi dari orang yang kerja di bidang tersebut, gitu kan. Tapi kalau kita di magang, kita let's say kita megang project. Nah, validasi dari project kita ini dari mentor-mentor kita. Kira-kira dari ide yang kita idein, projectnya oke nggak Kak? Oke, kurang nih. Coba nih kamu revisi gini. Ini dari sudut pandang aku gini. Mungkin kamu bisa rubah, kamu improve lagi. Nah, itu implementasinya sih yang beda dari praktis langsung yang emang udah kerja di bidangnya dan Bener expert di sih. bidangnya, sama ya kita cuma dari dosen yang emang dia mungkin kalau dosennya sekaligus praktisi ya oke lah, tapi kalau dosennya sekedar teori ya Iya kurang sih. ini sih. Karena yang aku tahu kayaknya antara teori dan kerja lapangan tuh beda Beda. banget ya, kayak yang di teori tuh misalkan A, tapi yang kerja lapangan ternyata A, B, A, C gitu Iya, ya, banyak pasti ada. cabang-cabang Iya, gitu ya. mahal. Kayak ini. ABCDEFG itu. Waduh, iya bener banget. Kayak bener. Bener. kayak kalau ada 10 pintu, mana 10 pintu yang bener ya? Ya, tapi di buku tuh cuman pintu A doang Iya, yang benar. bener. Teori A ini kayak gini loh, Iya. tapi teori A ini nggak berlaku di pintu B. Betul. Tapi itu pelajaran yang mahal kan Kak? Iya, Makanya betul. buat Iya. bisa ke sana. Karena ternyata kalau magang kita bisa dapat advice dari professional way gitu ya. Iya, betul. Wow. Sama expertnya langsung. Betul, experience-nya dapat banget nih kayaknya. Boleh nggak sih Kak diceritain gitu sedikit apa yang mendorong Kakak buat ikut program MSIB ini, dan mungkin kayak gimana prosesnya akhirnya Kakak bisa keterima di program ini? Oke, berarti yang pertama jelas BBH tadi yang disebut. Iya. Ya karena bisa lebih tinggi dari yang magang mandiri ataupun bisa lebih rendah dari yang magang mandiri. Tergantung. Terus kedua, selain BBH tuh sebenarnya kita juga dapat ini tahu, mobilisasi. Oh, Iya. Jadi misal Naura atau Haura mau ngambil magangnya di luar pulau. Let's say Bali. Oke, kita Bali. Kak, aku mau magang di Bali. Terus ajuin lah, keterima nih di Detik Bali misal. Detik Bali kan tuh. Jadi Detik kan, Detik Bali. Nah, keterima Detik Bali. Tapi transportasinya kurang buat kesana. Itu dibantu sama pemerintah. Jadi dibeliin tiket pesawat. wow. Pulang Pepe. pergi, iya. Wow. Jadi cuma tiket pesawat. Nanti kalian di sana dapat dari BBH-nya itu buat biaya hidupnya. Tapi itu tuh lebih kayak apa ya, pendanaan untuk sekali atau memang pendanaan pada saat dia ada pulang perginya gitu Kak? Oke, Maksudnya kalau- kayak misalnya ada event kayak lebaran atau tahun baru itu juga didanain atau cuman memang pada saat pemberangkatan aja? Oke, kalau PP tuh pulang pergi sama. Tapi kalau tahun baru atau bukan tahun baru kali ya. Kalau kemarin tuh mudik, itu tergantung dari perusahaannya. Dia ngadain mudik bareng nggak? Oh. Nah, kalau Detik tuh ada kemarin mudik bareng. Wah, Wow. seru banget. Jadi Wow. teman-teman aku yang dia kuliah, bukan kuliah. Jadi dia rumahnya di Solo, di Surakarta, dan dia magangnya di Detik kan.
dia ikut mudik bareng. Oh, dia magangnya di Detik Jakarta? Iya, Detik Jakarta. Jadi pulangnya dia bayar kayak bis sendiri, bis bareng ini, bareng Detik. Nah, kesininya dia baru bayar lagi sendiri. Oh, lumayan banget nggak sih Iya. daripada kita tanggung dua-duanya pulang pergi. Tuh. Tapi juga ada lagi value-nya dari perusahaan lain tuh biasanya dia ngasih fee tambahan. Wih, uang Jadi, jajan gitu iya, ya. hoki-hokian. Sebenarnya kalau magang MSIB tuh hoki-hokian. Ada yang mitranya emang ngasih fee tambahan, ada yang cuma ngasih makan siang. Oh, Iya, beda hoki-hokian sih, banyak Iya, ya. tergantung culture dari perusahaan. Iya, beda benefit, beda perusahaan biasanya. Iya, betul. Tapi menurut kamu kayak di lingkungan magang nih, walaupun memang kamu misalkan jatuhnya bukan kayak pekerja full time ya, tapi kan kamu tahu nih lingkungannya, terus kamu tahu cara kerjanya, kamu bisa beradaptasi dengan cara kerjanya. Tapi menurut kamu nih, seberapa berpengaruh sih kayak environment di sekitar kamu ke cara kinerja kamu? Sangat berpengaruh. Mungkin kalau dibilang kayak mereka kita bestie, jadi apapun yang mentor kerjaan ataupun full time kerjaan itu kita mirip-mirip kerjanya. Jadi Ternyata nggak ada sekat kah Kak, Iya, antara mentor full time dan iya, magang? jadi kalau di product manager tuh ada namanya decision making. Nah, Oh, kita tuh iya. bedanya di situ aja, kita nggak bisa melakukan decision karena decision makingnya tetap di mentor, dan kita cuma bisa bantu kayak dokumen-dokumennya, terus juga pendukung kayak idenya mau kayak gini nih Kak, aku mau presentasiin ke kakak nanti. Oh, kak mentornya ini nanti yang presentasi ke atasannya lagi gitu, buat validasi ke atasannya apakah ide ini bisa di deployment ataupun bisa di development sama tim IT atau enggak. Nah, itu dari mentor karena make decisionnya di mentor. Oh iya Kayak sih, tapi walaupun kayak kalian kan tadi bilang ya teman-teman, kalian bayangin antar anak magang terus Sama antara mentor. full time sama mentor itu nggak ada sekat. Itu gimana tuh Kak? Maksudnya kan pasti kan kalau misalnya di perusahaan kayak ya udah mentor ya mentor, terus kayak anak-anak ya maksudnya staff ya staff, itu nggak ada Berarti sekat. Maksudnya stigma gimana? jelek magang di luar sana tuh terpatahkan lah setelah kita masuk di Detik Bisa ya. sih kalau Iya, MSIB ya, catatan MSIB. Oh, Iya. oke. Kalau magang jelek tuh maksudnya kayak kita Misalkan- nggak sesuai pekerjaan kita. Iya, karena gitu. kayak ini gue lebih banyak kerja padahal kan gue anak magang ya, harusnya kan begini-begini gitu. Nah, iya tuh itu kalau MSIB tuh kita bisa laporin. Jadi ada namanya DPL, dosen pembimbing lapangan. Nah, itu DPL itu bukan dari UNJ tapi dari kampus Merdekanya nyediain. Nah, kalau kita ngerasa nggak nyaman, nggak enak sama perusahaannya, itu bisa kita ngadu ke DPL buat bahan evaluasi mitra, biasanya kayak gitu. Berarti ada kayak apa ya, lembaga yang naungin buat komplain-komplainan anak magang Iya, juga ya? mewadahi. Iya, DPL itu nanti kayak siapapun bisa ngajuin sih, kayak siapapun bisa, asalkan dia terdaftar di PDDikti. Berarti tapi kalau kayak gitu ya Kak, jadi kita nggak takut kalau misalnya kita ada kayak disalahgunakan atau kita dimanfaatkan, kita punya si DPL itu berarti ya? Iya betul, jadi Wow. aman, terjamin. Jadi kalau di Detik, di Detik, Eh, sorry, di MSIB, di di Detik, MSIB, guys. guys. Di Detik doang kayaknya Aduh, nih. gue jadi brandingin Detik nih. Waduh, Detik mungkin boleh Secinta ya itu. salah satu ini. Bisa jadi full time. Waduh, boleh, amin, jadi full time. Oke Kak Ilham, aku mau nanya nih. Nah Kak Ilham nih apa ya? Ada gak sih kayak tips atau kayak seleksi masuk untuk program MSIB ini kan pasti banyak syarat dan ketentuan kan? Itu boleh ceritain gak sih berdasarkan pengalaman Kak Ilham yang udah Kak Ilham siap ini, syarat dan ketentuan yang udah Kak Ilham apply itu apa aja untuk MSIB ini biar jadi keterima? Oke, pasti yang pertama kita harus bikin akun. Kalau nggak bikin akun nggak bisa Oke. regis dong. Kalau kayak Naura Haura nih udah bisa buat regis akun di Kampus Merdeka. Let's say cuma pengen lihat-lihat program-program Kampus Merdeka aja tuh bisa. Nah, nanti di Kampus Merdeka kalian buka ke profile. Nah, di profile tuh ada lengkapi data diri. Nah, Oke. kayak foto, terus nanti kalian masukin CV di sana, masukin portofolio di sana, terus masukin sertifikat, terus transkrip nilai nanti di sana. Masukin aja dulu, nanti buat apply itu beda lagi. Nah, terus terakhir itu buat SR, surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu kita ngajuinnya ke Kaprodi, tapi dengan base IP terbaru, bukan IPK ya, IP terbaru. Oh, Jadi misal gue semester 6 nih kan sekarang. Nah, gue mau apply di semester 7. Berarti gue pakai IP semester 5. Oh, Karena semester 6 sebelum, belum tutup. oh iya belum kelar. Iya, belum kelar. Jadi pakai semester 5, IP semester 5 kayak gitu. itu ada gak sih Kak kayak IP-nya tuh harus minimal berapa Iya. gitu? Ini jawab jujur deh. Oke. Nggak, maksudnya di syarat apa ya? Syarat formalnya emang ada kah atau enggak gitu? Cuman kayak kita mikir karena kan lo amannya yaudah kita kan IP peluang 3,5 gitu. Oke. Mungkin kalau yang 3,5 tuh ada. Syaratnya 3,5 ke atas ada dan 3,2 ada. Bahkan kalau yang sekarang tuh beredar kampus harus akreditasi di atas B. Oh, Harus iya, B atau di iya. atas B karena kan itu banyak banget yang berita. Nah, kalau IP
Kayaknya enggak sih. Oh, enggak. Kayaknya enggak ya. Kayaknya Soalnya enggak ya. gua pun agak gak yakin ya berarti gue IP pun IP bukan IPK. IP itu gue di bawah 35. Buat pas daftar kemarin. Percaya nggak sih tau? Enggak. IPK-nya enggak dong. IP-nya aja. Oh, iya. Terus teman gue juga ada. Gak gue doang, temen gue juga ada yang di bawah 35 dan Tapi dia keterima. keterima? Iya, Wah. di salah satu mitra MSIB. Kayak kalau gue sebut mitranya kalian nanti juga tahu orangnya. Jadi jangan kayaknya deh. Oh gitu. Oke. Berarti lebih ke ini ya, kayak magang tuh berarti lebih ke pengalaman-pengalaman yang udah Iya. dilakuin, terus lomba-lomba yang udah Iya. dilakuin ke situ berarti ya Kak? Iya, karena mungkin kalau aku terdongkrak karena aku ikut organisasi, Iya, aku ikut bener lomba, Project. project banyak. Nah, tadi selain itu persyaratannya, mungkin sistem mitra bakal ada beda nih tahapannya nih. Aku ceritain detik aja ya. Boleh. Kalau detik itu pasti awal psikotes, tes psikotes. Oke. Ada psikotesnya. Ada psikotes. Kalau nggak salah, ini kan yang keterima 200 atau 150 gue lupa. Nah, dia tuh cuma nerima 20% atau 12%, pokoknya ada angka 2-nya. Jadi mungkin yang daftar 1000-an lah ya. Nah, jadi psikotesnya tuh bareng dibagi sesi. Jadi hari Senin itu sesi 1, 200 kalau nggak salah, 200 orang per sesi. Jadi Senin sampai Jumat tuh ada Zoom, psikotesnya lewat Zoom. Nggak cuma ngisi link, oke. ngisi bisa dikerjain orang gitu, enggak, tapi lewat Zoom. Maksudnya Jadi itu nggak bisa berarti dijokiin, kayak, oh. nggak bisa dijokiin, bener-bener Zoom. Ya, terus abis psikotes kita langsung dikasih assignment, tugas per posisi. Per hari itu Oh, selesai kayak kita atau ada pengen- deadline? Iya, per hari itu dikasih tugas. Beda-beda, misal kalau yang hari Senin dikasih, ya berarti deadline lebih panjang dong. Oke. Ya, kalau yang baru dikasih hari Kamis, ya berarti deadline berkurang 3 hari itu Oke. baru bisa ngerjain. Nah, itu tugasnya itu per posisi, beda-beda. Kalau aku kan product management. Nah, aku analisis perusahaan kira-kira kalau aku sebagai product management, aku mau ngembangin apa gitu. Kalau mungkin nanti kalau Naura atau Haura mau nyoba, aku mau nyoba jadi graphic design. Oh, kira-kira gue model desain yang kayak gimana sih buat detik. Nah, itu pasti kayak gitu. Oh alah, berarti dia pengen lihat gitu ya. Perusahaan juga pengen lihat anak-anak magang yang akan mereka terima tuh Ngasih apa value sih? apa gitu. Iya, Iya, ide nilainya apa. mau yang mereka kasih tuh kayak gimana sih? Nah, Wow. nah ini plot twist-nya, alhamdulillah. Jadi ide aku tuh mirip sama apa yang mau dikembangin detik. Mirip. Wow. Tapi kayaknya developmentnya tuh pas aku udah kelar, jadi belum bisa. Oh, gitu. Iya, developmentnya kayak pas aku udah mau kelar magang, baru mau development. Dan aku Sayang waktu itu banget. ngidenya tentang aplikasinya, aplikasi Detikom. Tapi ide kakak itu maksudnya nggak ditampung sama mereka kan, maksudnya nggak direalisasikan karena kan maksudnya masih sejalan gitu. Enggak sih, kayaknya enggak. Cuman kayak kalaupun nanti aku megang proyeknya, aku pakai ide itu. Oke, Iya, tetap buat dikasih kepake. tahu. Iya. Berarti itu pada saat kamu saya baru dikembangin gitu ya, baru dijalanin. Iya. Ya, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, Kak Ilham bisa Terima. independen. Iya. Oh iya, benar. Kerjain ya. Kan tujuan kita keterima, bukan Iya. proyeknya diimplementasiin. Siap. Keren banget sumpah. Masuk Kak, masuk. Iya. Nah, setelah yang tadi assignment itu, di detik itu interview, user interview namanya. Jadi kita sama mentor interview. Oh, itu tuh tegang Ya. gak tuh? Aduh, Biasanya keringet dingin biasanya gak tuh HR dulu. HR interview dulu, tapi di detik tuh HR interview nggak ada. Jadi Tapi langsung user, mentor. user interview ya. Oh, terus Itu sejam sih. Temanku Justru sejam, gitu gua lebih enak gua gak sih, 40-50 menitan. kok Iya. Tipsnya mungkin kalau semakin lama wawancara, tandanya tuh berarti semakin tertarik si interviewer Ternyata. sama kita. Oke, gitu, iya justru. benar-benar. wah, aku Iya, baru tahu sih itu ilmu makanya baru semakin bagus kalian oversharing ke user, semakin bagus kemungkinan panjang durasi kalian wawancaranya. Jadi oversharing aja, kalian mau sharing apa? Aku pernah jadi ini, aku pernah jadi event di manajemen event, aku ngerjain ini ya. Aku Curhat, Agak show curhat up ya. curhat ya, itu aku pernah kerja sama bareng Creative Fox. Ya. Wih. Kan kita Creative Fox, ya benar Iya, nggak? iya benar. Sama-sama media kan. Iya, Creative Fox benar. media ini kreatif dan kita media yang digital. Berarti harus kayak align juga ya sama si perusahaannya, Iya. pengalaman yang kita ceritain. Iya betul. Nah terus kalau abis user interview tuh selang 3 hari 2 hari kalau nggak salah itu langsung pengumuman Oh, Wow. cepet banget. overing, ya langsung overing, langsung bikin ini kita SS bikin jedak gitu kan. Oh iya, benar itu. Kalau lagi dia lagi Iya, lihat. itu harus kalian harus Iya, bikin jelas iya. karena itu apa self appreciation Iya, ya. Iya, flexing benar. sekalian flexing sih, Oh, flexing. iya. Nge-branding Stop, diri ya. juga. Iya, kan? bener. Nge-branding diri juga. Flexing ke temen-temen pamer, guys gue keterima loh, gue keterima loh. Di sini contoh yang tidak baik ya guys. Karena kan dari flexing Kak Ilham bisa masuk ke tapi M-Podcast. flexing- Wih, itu salah satu ya, salah satu Tapi jalur ya. catat flexingnya itu kebaikan, kita Iya, memotivasi orang lain Iya. supaya kayak kita, Iya, kayak gitu. iya, benar. Setuju. Memotivasi, Iya, guys. memotivasi kayak gitu. Oke, siap. Abis offering, nah itu baru ada SR, namanya SR briefing.
bukan HR interview, HR briefing. Nah itu yang udah keterima aja yang briefing. Oh, berarti HR kalau misalnya di lain kan HR interview, kalau di Detik berarti HR briefingnya tuh untuk memang Semua yang udah udah keterima keterima ya? buat kayak sosialisasi sih. Iya, Sebenarnya Detik itu kayak gimana program kerjanya, terus pakaiannya, aturannya, nah, kayak gitu dijelasin di situ. Nggak ada lagi tuh tektokan personal kan di sana. Nggak ada. Itu kita belum bikin grup bareng mentor. Di situ masih sama iya? HR. Iya. Jadi HR emang baik banget sih. Wow. Sini ada yang mau nyoba HR, Haura. Langsung Haura. Oke, next nih guys, ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih kak yang jadi tantangan utama kakak dalam program MSIB ini dan gimana cara kakak ngatasin? Oke, kalau tantangan banyak banget gitu ya. Tentunya kan pasti pertama gue ini prodi bisnis digital dan teknologi ya cuma buat perkenalan doang. Sedangkan di posisi gue ini itu lebih ke anak sistem informasi sama teknik informatika. Ya notabene mereka udah familiar sama teknologi, udah paham coding, paham UX design. Nah itu mereka udah paham banget. Jadi tantangannya ya kita harus belajar hal-hal itu gitu. Belajarnya gimana? Ya ikut course. Kalau nggak mau ikut course karena gue magang, ya berarti secara real time kan. Nanya ke mentor. Kan nih aku masih belum ngerti spesifik tentang produk requirement dokumen, harus apa aja yang ada di komponen PRD ini, terus dibuatnya kayak gimana. Nah tuh gue nanya dulu ke mentor, validasi, gue bikin kayak kan ini udah bener belum, oke nanti aku cek ya, nanti kasih feedback, bisa lewat komentar, nanti gue benerin, terus dikasih feedback lagi, gue benerin. Nah sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau tantangannya ya sebenarnya belajar gitu, sama komunikasi ke mentor, tanya-tanya, jangan lupa tanya. Kalau nggak tahu tanya, kalau pengen belajar ya tanya, karena fungsinya magang ya kita mau belajar gitu, bukan cuman kerja gitu. Tapi aku tuh waktu itu pernah ya kayak baca gitu. Nah, salah satu masalah bagi magang dan bagi pekerja full time yang memang baru di perusahaan itu tuh, mereka terutama untuk anak magang ya, mereka tuh mendem semua tuh sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya emang kesusahan, mereka tuh nggak mengkomunikasikan mungkin dengan mentor gitu kak. Tapi menurut kamu ada kesulitan di bagian itu nggak sih, kayak kesulitan dalam menghubungi atau kayak kesulitan dalam mengapproach si mentor itu untuk bantuin kamu gitu? Nah ini pertanyaan ini tuh sama kayak di laporan bulanan. Oh, iya? Sih. Nah itu pertanyaannya kayak gitu tuh. Apakah ada kendala komunikasi antara kamu dengan mentor? Nah biasanya aku kalau selalu jawab tidak ada, karena emang nggak ada sekat antara mentor dengan intern, full time dengan internnya gitu. Kayak tempat duduknya deket, kayak cuma di belakang noleh sedikit, oh udah mentor, tinggal nanya, colek kak aku mau nanya gitu kan, tinggal nanya gitu doang. Nah jadi nggak ada permasalahan antara aku nanya ke mentor. Mungkin kalau yang ada gap itu kan biasanya kan orang-orang kan beda ya sistem kerjanya. Ada yang emang tuh dia emang bisa kerja sendiri. Iya, ada nah, sih tipe-tipenya ya. Tipe-tipenya bisa kerja sendiri. Nah biasa kalau ditanya itu ya kitanya anak intern mau nanya ke dia jadi segan karena dia biasa kerja sendiri kan. Nah kayak gitu paling. Berarti dari merekanya sendiri mungkin maksudnya ada beberapa memang yang agak nutup gitu, tapi nggak menghambat kamu dalam bertanya atau kayak agak menghambat kamu dalam minta saran gitu kak? Iya, intinya mentor ini mau ngajarin kita dan kita ini mau belajar. Gitu. Soalnya mentornya kayak kamu kayaknya welcome banget ya. Iya kayaknya deh, emang rezekinya emang mentornya baik. Iya. Karena kan ada juga mentor yang kayak ya udah kamu cari tahu sendiri aja dulu gitu kan. Benar-benar. Oke, next question, Kak Ilham. Kan pasti kalau misalkan MSIB itu ada kriteria masing-masing kan. Terus ada juga tingkat, kita bisa analisis tingkat keberhasilan kita tuh berapa persen di penerimaan ini, berapa persen berhasilnya. Nah, menurut kamu nih, ada gak sih kriteria versi kamu untuk menaikkan tingkat keberhasilan peserta pada saat kita apply MSIB? Yang pertama, kenalin diri. Kalian tuh passionnya di apa? Kan kalau prodi bisnis digital, spesifiknya apa prodi spesifik digital tuh? Nah spesifiknya kalau aku kemarin spesifikin ke desain sama ke ideation. Nah udah tahu kita ke desain sama ideation. Nah waktunya kita screening singkat aja tentang perusahaan. Kita mau ke perusahaan apa, mau ke posisi apa. Nah banyak tuh posisi desain kan nggak cuma graphic design kan, ada juga UI UX designer, ada copywriter. Nah itu kan banyak. Terus juga ideation juga nggak product manager doang, ada yang lain. Nah kita screening dulu kira-kira perusahaan apa aja yang ada posisi ini, masukin tuh. Udah jembringin aja dulu semuanya. Misal kalau dapat 50 perusahaan ya udah 50 perusahaan. Intinya cuma satu posisi, apply aja satu perusahaan. Jangan apply banyak perusahaan, banyak posisi di satu perusahaan. Kenapa tuh kak? Karena satu pasti ada assignment, takutnya assignmentnya kalian banyak bentrok kerjain, ya, bentrok. Dan kedua kalau di Detik tuh cuma nerima 2. Oh maksimal. Ya, jadi offeringnya cuma 2.
yang di offering. Nanti kalian pilih mau offering yang di posisi apa B. Jadi kalaupun kalian apply 5 nih misal, nah 5 itu pasti nanti ada yang dipangkas, jadi sayang banget kan kuotanya ada 22. Iya, benar. Kayak jadi- nyanyain kesempatan banget. Iya, nanti udah screening perusahaan dapat lah misal 30 perusahaan padahal 22 kan. Iya. Kalian kalian positioning lagi kira-kira yang aku file masuk tuh yang mana gitu, dari CV aku sama porto aku masukin lah. Oh yang ini berdasarkan followers Instagram, followers LinkedIn. Followers. Iya, followers, just followers. Karena kalau menurut aku semakin banyak followersnya, semakin banyak yang tahu tentang perusahaan ini. Iya. Oh. Sering dilihat gitu kan. Guys, ini ilmu baru guys. Analyze perusahaan based on their followers. Iya. Wow. Biasanya kalau startup tuh kan aplikasi ya. Nah itu bisa juga aplikasi. Oh, kayak Download penggunanya ya. ya. Penggunanya. Benar-benar. Nah kalau udah dapet kayak gitu, kalian kategoriin sendiri. Nih perusahaan A ini high, kayak gue susah buat dapet ini, tapi kemungkinan bisa. Terus medium sama low. Yang Biasanya kayak gitu pesimis ya? ya. Kalian kategoriin sendiri, kalian mau berapa? Mau yang high, gue mau ngincar 5 aja, gue main aman gitu. Banyakin di medium. Atau yang low-nya jadi sedikit kayak cuman gue low nggak minat banget tapi gue pengen keterima MSCB aja. Nah biasanya kayak gitu kalau gue. Oke. Wow. Oke, wow. Ternyata lumayan ribet juga ya si strategi positioning pilihan untuk MSIB ini kan tadi katanya ada 22, tapi kita juga harus pinter-pinter ngatur nih teman-teman. Kita dua-dua nih mau apa Mana aja sih? tingkat kita optimis bakal keterima, mana Iya. kita pesimis bakal keterima. Benar-benar. Oke, next Haura. Oke, kan Kak, magang ini kan sesuatu hal yang baru ya buat kita sebagai mahasiswa. Ibarat tuh kita dari lingkungan akademis terus harus move ke lingkungan yang profesional gitu. Kalau dari Kak Ilhamnya sendiri, ada nggak sih Kak perubahan pola hidup gitu? Gimana cara Kakak nyesuaiin sama hal barunya gitu? Kalau nyesuaiin pola baru, yang pertama ya kita harus lebih disiplin. Jadi kalau kita mahasiswa yang sering terlambat, ubah disiplin itu, datang lebih awal. Kalau gue nerapin kayak harus lebih awal dari mentor, karena walaupun gue bebas nih, fleksibel nih, datang boleh jam 10, jam 11, tapi intinya ya gue mau lebih cepat dari mentor biar disiplin gue tuh dinilai lebih bagus gitu. Lebih beretika ya? Iya, lebih beretika. Itu kamu tadi datang jam 10, jam 11. Itu working hour-nya gimana ya by the way? Iya, working hour-nya ya Jam 10 10? to 5. Wow. 10 to 5 10 ya to 5, guys. 10 to 5. Yang rata-rata 8 to 5 kan. Iya. Nah, ini fleksibelnya ini detik. Jadi kalau aku biasanya walaupun 2 jam gitu, 2 jam aku ngerjain di rumah biasanya. 2 jam itu aku spare buat ngerjain di rumah. Daripada kalau ngerjain di kantor nggak bisa dikerjain kan, jadi di rumah aja, karena gue biasa lebih kerja tuh di rumah lebih enak Produktif. lah. Iya, lebih produktif gitu. Nah, terus kalau dari pola hidup lagi tuh ada kreativitas. Nah, itu harus nambah kreativitinya kalian. Gimana Ide tuh? kalian tuh nggak harus nyumbangin ide, nggak harus 1, tapi juga 2, harus 3, terus 4, karena revisi tuh nggak cuma sekali, pasti berkali-kali. Satu kali Bener-bener. revisi, Kak nih aku udah buat, oh ini coba kamu tambahin bentuk yang lain kayak gini-gini. Oke Kak, aku buat 2. Terus ini kayaknya kurang deh kayak gini-gini, nanti direvisi lagi. Nah itu idenya harus terus diasah kan kreativitasnya. Nah makanya asah kreativitas itu aku biasanya lewat lomba. Jadi pengalaman. Balik lagi ya guys, Iya. pengalaman. Nah catatan aku kalau lomba bisnis plan, terutama bisnis plan tuh aku nggak pernah pakai satu ide bisnis buat berbagai lomba. Biasanya aku satu lomba satu ide bisnis. Berarti beda lomba, beda ide bisnis. Iya, itu buat ngasah kreativitas, buat ngasah kira-kira apa yang bisa dikembangin sampai Iya, bener. sampai produk itu dapat penghargaan atau finalis, udah aku nggak pakai produk lagi. Misal kalau kalah ya udah masih pakai itu lagi gitu. Oh. Sampai emang bisa di approve gitu. Iya, sampai dapat validasi dari juri, dapat finalis aja deh, finalis. Udah tuh aku nggak pakai itu lagi, udah aku keep, aku bikin ide yang lain. Wow. Itu apa nggak capek kayak mulai dari nol ya gitu? Ya capek sih, tapi kan juga buat diri sendiri Diri. pesan ya. Benar. Iya. Practice makes perfect guys. Oke, next question nih. Boleh Kak Nora? Oke, next question. Kak Ilham, tadi kamu bilang kamu sibuk di bagian magang. Terus kamu juga ada kegiatan di luar magang juga. Kamu kuliah juga. Nah, aku pengen nanya, ini gimana sih kamu mau manage kesehatan kamu, baik fisik dan mental gitu? Kalau fisik, kalau kita kan fleksibel kerjanya, jadi pagi masih bisa olahraga, Wah, Enak banget bisa sih. stretching, super stretching produktif. Enak banget. bisa juga sepedahan, jadi paginya masih bisa sepedahan. Terus juga kelar pulang tuh jam 5, sampai rumah kurang lebih jam setengah 7 lah. Setengah 7 kalau nggak macet jam 6 udah sampai rumah. Nah
itu biasanya udah nyaman banget kan, tinggal bersih-bersih diri. Iya, benar-benar. Terserah mau ngapain kan, jam Bebas. 8 ke atas mau tidur, mau ngerjain project lain, atau mungkin lagi ikut lomba nih sampingan ngerjain lomba tuh bisa juga. Nah kalau buat mental ya, mental health kayaknya Aman alhamdulillah, banget ya kayaknya. Iya aman banget. Dan kalau di detik tuh kayak ya udah kita nggak diburu-buruin Ya, dong. soalnya Santuy lingkungannya banget ya. bagus. Yang penting kerjaannya kelar, jangan nggak diburu-buruin juga, kerjaannya kelar. Terus juga kalau lagi burn out atau kehabisan ide, kita bisa ke lantai 9. Ada Lantai 9. itu ada apa kak? Oke, lantai 9 itu sebenarnya ruangannya jurnalis, tapi di depan ruangan jurnalis itu ada balkon. Iya. Ternyata ada working Ada space-nya, space-nya. guys. Iya, semacam working space gitu lah. Itu bisa PW kita, tuh, PW. PW lah. Kita Wih. ngerjain kerjaan sambil ngeliatin pembangunan kota. Terus habis itu kalau misalnya udah burn out udah stuck banget nih ngapain tuh? Eh, kalau di rumah makan biasanya. Oh, kalau Beli di rumah makanan, makan. beli makanan di rumah. Di rumah beli makanan apa yang enak ya hari ini gitu. Tinggal Naikin pilih, mood ya, tinggal pilih di gitu. GoFood. Pilih-pilih mau yang Iya, mana? pilih yang mana. Bisa naikin mood booster. Iya, kalau enggak pas jam istirahat keluar dulu dong, ngambil motor kemana gitu. Bengong gitu di Iya, jalan ya. iya. Oh, tiba-tiba dapet ide Iya. balik lagi. Kayak gitu Tapi paling. loh, Wow, ternyata naik turun juga ya lumayan. Aku kira kayak kamu karena enjoy juga kayak dan menurut mulus aku gitu. Ternyata iya nggak nggak selalu. mulus gitu. Ternyata ada juga gitu burnoutnya, ada juga capeknya. Mungkin kadang-kadang misalkan tekanan dari mana-mana first state ya kak. Iya. Oke, next question. Oke, selama magang ini apa sih kak pengalaman atau momen yang paling berkesan yang kakak alamin? Pasti yang pertama lingkungan suportif itu, Oh. dari teman, dari mentor, dari karyawan-karyawan Setuju full time sih. di sana tuh emang suportif banget, makanya berkesan lah. Kayak kemarin pun kita anak-anak internnya lebih sering main keluar, sering iya ke Blok M jalan-jalan. Itu main konteksnya. Iya, konteksnya main, kita keluar magang, kemana guys? Ya udah main yuk ke Blok M gitu. Terus kemana lagi? Mall ini gitu. Jalan-jalan cuma cari makanan terus pulang kayak gitu. Terus Itu kalau fun. Itu pulang magang atau pas jam istirahat? Jam pulang magang dong, masa jam istirahat? iya, Ya. nggak keburu. Nggak Enggak, keburu. enggak keburu, ntar dikira kabur. Oh iya benar. Kalau sama full time yang lain ya, kayak kemarin bukber. Tuh, Oh, itu full time? Iya, bukber detik tuh kemarin yang sama full time tuh satu lantai. Aku Oh, lihat Ya sih. sama aku posisi rame banget. sama posisi yang lain. Jadi nggak produk doang, di situ ada anak brandcom, ada anak desainer juga, ada HR kayak nggak ada deh. Produk marketing tuh ada juga. Nah, di situ kita semuanya saling bermain, mau Wis. full time, mau intern. Dan Engage ya, Iya. itu banget. bondingnya mereka tuh ngasih hadiah di game itu. Bahkan iya. anak internnya yang dapat hadiah itu dapat uang di atas 100.000. Oh iya. Seru banget. Dari Seru game itu. banget. Jadi nggak ada sekat, dan yang paling berkesan ya itu kita nggak ada sekat karena kita bestie. Itu tuh Bestie bestie balik lagi ya. Bestie. Itu tuh kak, maksudnya emang pada saat zaman yang Kak Ilham aja kah untuk si detik.com-nya kayak gini, atau memang Udah culture-nya culture-nya dari dulu. dia gak ada sekat gitu? Kayak culture-nya dari dulu kayak gitu. Detik tuh. Oh. Dari awal dia belum diakuisisi Trans tuh culture-nya emang kayak gitu. Kan Detik ini diakuisisi Trans kan 2013 kalau nggak salah. Nah, kalau di Detik tuh yang ngebedain lagi biasanya kalau di bulan ini kan di yang angkatan aku kan biasa ini anak bukber ya. Nah, kayaknya kalau yang batch yang selanjutnya nih kayak tahun baru itu biasanya akhir tahun ada acara. Wah, seru Biasanya banget. ya. Itu kayak event lagi berarti? Iya, kayak gimana lagi. Wow. Atau mungkin nanti ini kan Agustus mulainya. Nah, 17 Agustus tuh paling mungkin ada acara kayak 17 Agustus bareng Detik biasanya kayak gitu. Oh, berarti Oke. itu melibatkan internship? Iya. Iya. Oh. Hmm. Waduh, jadi mupeng banget lagi Hal. Gimana Apply nih? langsung apply. Oke, Kak Ilham, menurut kakak gimana caranya kakak ngedefinisiin magang? Dan menurut kakak nih internship ini tuh apa sih apa ya efeknya untuk perkembangan karir kakak, penting gak sih, atau kayak ya udah sebenarnya ada ya udah, gak ada juga ya udah? Oke, kalau magang aku ngedefinisinya adalah implementasi dari mata kuliah yang udah pernah diambil. Implementasi kita cuma belajar teori, tapi di magang ini kita juga praktek gitu. Iya sih, teori Iya, doang mah iya. nggak cukup ya, karena Iya. biasanya kita Harus teori ada belajar actionnya. A doang, ternyata di lapangan Enggak cuma A, B, ada C, doang. D. Iya benar. Iya, kayak gitu lah. Kayak harusnya tuh kita mempraktekkan hal yang udah kita pelajarin, kan gak cuma dipendam di kepala terus dibuat menjadi skripsi. iya bener-bener Nah, kayak gitu kan kayak ya udah kependem doang, nanti cepet buat lupa iya. ya. Dan implementasi ke pekerjaan karir ya, atau karir ya. Nah, kalau di magang sendiri itu pasti kalian pernah ngeliat requirement yang full time, pengalaman pekerjaan 1 tahun di bidang 1 tahun atau 2 tahun di bidang yang sama. Iya. Padahal kita fresh graduate. Iya, Dan bener, kita nggak bener. ngapain. Dan kalau nggak magang dari mana? Oh iya. Oh. Pengalaman itu dari magang itu. iya. Jadi perlu banget magang. Kalian cuma 1 semester ya itu magang gitu. Kalian organisasi itu pengalaman juga sama kan.
Tapi menurut kakak gimana nih kalau misalkan perkembangan karir kakak ke depannya tuh kira-kira bakal lain nggak sama yang lagi jabatan kakak sekarang gitu? Atau kayak Kayak enggak deh, tujuan gue mau goals move kakak ke sini nih. aja gitu. Kalau gue pengen ngambil yang ini yang gue ambil sekarang, cuman kalau buat sampai sana yaitu saya kira sulit karena gue bukan anak sistem informasi dan bukan anak teknik informatika. Jadi gue harus belajar lagi, ngambil course gitu tentang let's say Android developer atau mobile development, UI UX designer, nah kayak gitu. Gue harus ngambil course itu kalau mau ngambil di product management lagi. Tapi ini Kak, misalkan ya kamu kan berarti bukan di bidang itu ya harusnya ya. Tapi kamu enjoy nggak sih, kan harusnya di situ tuh bidangnya IT kan. Kamu enjoy nggak atau kayak sebenarnya kayak agak salah cari posisi nih atau gimana? Bilang enjoy banget. Kayak enjoy kenapa banget. enjoy banget? Walaupun Kayak, harus belajar lagi. iya, karena dulu singkat cerita nih jauh banget ya. Jadi dulu tuh aku tuh pengen tertarik banget sama anak sistem informasi sama teknik informatika sebenarnya. Cuman keterima di Bisdik nih kayak Dasarnya di Bisdik. Iya tuh, Tuhan memberikan jalannya di Bisdik gitu kan. Ya udah kita lanjutin di Bisdik dan Bisdik ternyata bisa ini mirip-mirip singgungan sama anak SI sistem informasi. Cuma bedanya kalau sistem informasi itu lebih ke teknologi, kalau kita lebih ke bisnis. Kayak tips-tips teknologi kita ngerti lah kalau Bisdik. Nah, jadi pengen banget kerja di bidang ini, tapi dengan course-course yang itu ya nggak tertekan karena emang pengen banget. Ternyata emang ada kemauan belajar juga penting guys. Karena kalau misalnya kita kayak pengen develop tapi kita males-malesan Nggak sama bisa. aja bohong nggak sih? Iya, kayak gitu. Makanya jadi lomba, ayo lomba. Kayak Lomba guys. aku nangkepnya dari tadi ya, selama dari Kak Ilham ngejawab tuh kayak, pokoknya jangan pernah pesimis walaupun kayak Iya, gagal benar, sekali, benar banget. impian kalian gak kecapai sekali, pokoknya tetap berusaha aja. Kayak tadi kan sebenarnya impian kakak kan kayak sistem informasi, ternyata baru diwujudin sekarang dalam bentuk jabatan kakak di bidang product manager gitu kan. Bener. Jangan takut bermimpi guys, Iya, karena bener. mimpi itu gratis kan. Betul, Iya. selagi gratis gitu. Kapan lagi selagi gratis ya udah mimpi aja guys. Kalian bisa inovasiin dalam hal apapun gitu. Lomba bisa, mata kuliah juga bisa, project-project juga bisa. Kalian tinggal pilih mau implementasi ide kalian tuh di mana, mimpi kalian tuh di mana. Wow, tapi Setuju, kan setuju. kamu bilang ya tadi di teori ini tuh maksudnya di kampus kamu ada beberapa lah mempelajari tentang posisi kamu sekarang kan. Tapi menurut kamu itu berguna gak sih Kak untuk magang? Maksudnya mata kuliah yang kamu pelajari di kampus tuh berguna gak untuk posisi kamu sekarang? Ini enggak ya? Ada yang seliner. Contoh kalau aku belajar UI UX, kalau kalian tahu UI UX. Nah, itu aku belajar UI UX, aku belajar market research juga. Sama satu lagi tuh kalau nggak salah namanya lupa lagi. Business intelligence. Itu business intelligence itu sebenarnya buat UX research, buat analisis data sebenarnya. Nah, itu mirip-mirip kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang udah aku pelajarin aku implementasi ke posisi magang aku, walaupun requirement-nya lebih ke anak teknologi. SI ya? Iya. Wow. minimal basic-basic yang ngerti gitu. Iya. Iya. Keren Oke. banget ya. Intinya mau belajar sih. Benar. Oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Apa sih saran ataupun tips yang bisa Kakak kasih ke teman-teman yang lagi nonton nih untuk bisa keterima juga di program MSIB? Spill Kak, spill. Program MSIB apa detik? Dua-duanya. Boleh, dua-duanya boleh. Ya kalau MSIB ya banyak-banyakin cari perusahaan aja tadi kayak tadi, banyak yang riset perusahaan, terus siapin diri kalian buat lengkapin CV. Ya, terus portonya jangan lupa, portonya bagusin, banyakin kegiatan, banyakin Bukti pengalaman, nyatanya experience ya, bukti nyata lomba tuh, atau mau course atau mau organisasi itu bebas terserah. Terus juga yang penting jangan takut gagal atau jangan takut kalah saing sama top PT. Ya benar. Wah, iya sih, itu kayak paling berat sih ya. Iya, Nah, kadang walaupun nggak boleh kita salah insecure ya gitu. sama insecure sendiri tuh. Biasanya tuh perusahaan ada yang cuman terima top PT. Iya, beberapa ya. Jadi jangan insecure. Gue aja bisa, Ya, Wes. berani nyoba. gue aja bisa gitu. Buktinya ini, Iya, bukti gua nyatanya. bisa. Kayak sama aja bisa. Masa kalian enggak? Nih gue spill ya. Di top PT teman gue bertujuh. Satu itu binus, Wah. terus ada anak UI, anak ITS, sama anak Unbrau. Nah, Wow. gue UNJ. WJ sendiri. Iya, UNJ sendiri. Wow. Keren. Kalian akan WJ selanjutnya? Tidak ada yang tahu. FYI di detik baru 4 kayaknya. Baru 3 kayaknya. Magang. Prodi non jurnalis. Selama program. Oh iya. Iya, posisi non jurnalis. Baru 4? Baru 3. Baru 3? Iya. Wow. Non jurnalis ya. Kayaknya baru 3. Yang teman gue itu di CT Arsa. Mm-mm. Itu kayak detik network juga. Terus di anak manajemen di bagian video production ada 20 detik. Wow. Sama gue itu baru 3.
Satu angkatan gak tuh sama Satu. kamu? Pengen banget lagi sama detik.com. Gimana nih, Hao? Sabar, sabar. Sabar ya, sabar. Tenang aja, masih semester 2. Ntar Iya. kita mentornya ke Kak Ilham. Betul, Minta ini mentoring ke testimoninya Kak nih, Ilham. testimoni nyata nih guys. Tapi jujur Kak Ilham kan baik kan, kayak di grup Best 3 kan masih ngirim info, Oh masih iya nyaranin guys, kita Kak buat Ilham ini ikut bener-bener ini, informatif gitu, banget loh. gitu. Jadi di grup internal kita waktu itu Kak Ilham sampai sekarang masih kirim-kirim, nih guys info magang ya, ini Ya, guys benar. info coba aja apply gitu-gitu. Sumpah makasih banyak Kak. Makasih Iya, Kak. sama-sama. Walaupun kitanya belum bisa apply, Iya, tapi nggak betul. apa-apa belajar Kita semester dulu. berapa? 2. Muda ya, harus semester muda. Coba yang lain aja lomba. Waduh, Iya. ayo lomba Hao. Boleh. Boleh. Oke, Haura, sumpah ini keren banget ya. Kita udah bincang-bincang sama Kak Ilham, udah sharing-sharing nih. Kak Ilham juga udah jawab pertanyaan-pertanyaan kita, udah sharing-sharing pengalamannya juga. Tahu gak sih, saking serunya kita ya, kita sampai lupa ini tuh kita udah di penghujung episode. Oh iya, sedih banget sih. Tapi Sedih kayak banget. seneng juga. Karena kayak Banget, kita banget. udah bisa sharing-sharing banyak hal sama Kak Ilham. Udah bisa ngekupas tuntas tentang program MSIB itu apa sih gitu. Bener, Benefitnya apa gitu. Bener, karena Kak Ilham tuh jawabnya lumayan bukan lumayan lagi ya, Kak Ilham Informatif jawabnya banget. informatif banget. Kita nanya tapi Kak Ilham yang ngupas gitu. Jadi kita jadi tahu oh ternyata dari pihak penerima magang ternyata kayak gini loh, implementasinya kayak gini loh. Wow. Oke. Semoga Semoga apa yang kita sampaikan dalam episode ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. amin. Oke. Nah, tapi nih Haura, sebelum kita tutup episode kali ini, aku mau nanya pertanyaan terakhir Kak Ilham. Ada yang apa tuh? Tadi udah terakhir, tapi ternyata ada lagi. Bukan pertanyaan lebih Iya, ya, statement. lebih- iya, benar. Adakah Closing closing statement. statement dari Kak Ilham untuk teman-teman semua yang nonton di sini, mungkin yang masih bingung Iya. MSIB-nya gimana, masih clueless gitu, Kak Ilham Yang silakan. jadi demotivation biar Betul, jadi motivasi, waduh, biar susah ngasih itu motivasi kan. lagi. Aduh, apa ya? Mungkin kalau buat anak semester berapa nih? Semester gue semester 4 ya. Nah, semester 4 coba ini itu tahun emas kalian coba cari pengalaman. Tahun emas tuh maksudnya tahun terakhir kalian buat nyiapin diri kalian buat magang MSIB di tahun ke depan kan. Nah, ini semester emas kalian, tahun emas kalian. Jangan berhenti buat nyari pengalaman. At least cuman organisasi, tapi kan kalian harus bikin sebuah yang wah gitu dari Iya, organisasi itu. bener-bener. Acaranya atau apapun yang kalian dipegang. Ntar kalau nggak bisa organisasi ya lomba gitu. Kalau nggak bisa lomba juga cari kesibukan apapun yang dia menghasilkan sebuah proyek gitu. Nah itu buat anak semester 4. Mungkin kalau anak semester 2 ya sama cariin pengalaman karena kalian masih maba, hitungannya maba lah ya, bentar Iya, lagi maba, jadi maba. cutting. Ya. Cari hal-hal yang menurut kalian suka, yang kalian mau perdalam dulu nih. Tertarik dulu ya, Iya, tertariknya tertarik kemana mana, nih? Iya. Kira-kira gue mau sibuk lomba tapi gue bingung lomba apa. Kayak gue mau lomba ini aja esai gitu. Esai kayak mau pres yang sebelumnya. Nursifa kan dia esai banget. Nah tuh terus juga kan nggak mau esai ternyata mau desain, ya udah dalemin desain, belajar desain. Nanti kan bakal ujungnya tahu nih, oh CV gue nih kayak cocok ke desain, cocok Akan ke- terjerumus iya, gitu ya, akan kalian terkotak. akan ngerasa sendiri kayaknya gue bakal possible keterima tuh bakal keterima di posisi yang gue lewatin kayak gitu. Paling gitu sih closing statement-nya. Wow. Keren banget nih, Keren guys. banget. Oke, kita tutup ya. Thank you semua teman-teman yang udah nonton podcast kali ini. See you di next episode M Podcast. Dadah.